Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan asap kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diasap karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah tidak akan mengasap ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah tidak akan mengasap satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya asap kubur dan asap akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan asap di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab asap kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana asap menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, Allah berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh asap yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, kemunafikan. Allah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada asap yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 101. Yang ketiga, tidak menjaga diri dan air kencing dan mengadu domba. Rasulullah bersabda, yang artinya, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diasap, dan tidaklah keduanya diasap disebabkan suatu perkara yang besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelapa kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan asap tersebut dari keduanya selama pelapa kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Lalu yang keempat, ghibah. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya, tatkala Rabbku memirajkanku atau menaikkan ke langit, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diasap karena ratapan keluarganya. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diasap di kuburannya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis ini dibawa kepada pemahaman bahwa mayit yang ditimpa asap karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnul Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka atau keluarganya meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa asap sedikit pun. Asap di sini menurut mereka maknanya adalah hukuman.